Assalamualaikum, perkenalkan saya Tia Lutfi. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang saya dapatkan pada minggu kedua mengikuti kursus MOOC Cleft Lip and Palate yang diselenggarakan oleh KMMI bersama dengan FKG Unpad. Nah, jadi yang pertama itu ada topik mengenai NAM. Nah, NAM ini atau nasoalveolar molding ini merupakan suatu teknik yang dilakukan sebelum operasi dilakukan gitu, yang bertujuan untuk meringankan beban operasi, karena NAM sendiri itu yang akan berfungsi untuk memberikan perbaikan pada formasi cleft lip and palate-nya, sehingga saat nanti dioperasi itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu banyak rekonstruksi yang harus diperbaiki gitu. Nah, selanjutnya untuk klasifikasinya itu ada yang aktif sama ada yang pasif. Kalau yang aktif itu contohnya ada Latin device, ada DAM, terus kalau yang pasif itu ada NAM, ada Grayson appliances, ada Zurich appliances. Nah, terus juga untuk apa saja sih material yang dipakai itu biasanya berbahan dasar silikon atau low fusing compound. Nah, pada saat visiting atau early visiting, kita sebagai yang menanganinya atau sebagai dokter yang menanganinya itu pertama meyakinkan kepada orang tuanya mengenai NAM yang nantinya akan dipakaikan ke bayinya itu sendiri. Terus kita juga harus memberikan suatu informasi mengenai gimana sih cara pemberian makannya gitu. Nah, itu bisa melalui ASI-nya itu sendiri, melalui ibunya, atau melalui botol yang dipakai sendok. Nah, terus juga harus diperhatikan posisi dari kepala si bayinya itu agar tidak terjadi aspirasi. Nah, habis itu selanjutnya kita juga nanti akan melakukan pembuatan impression, sehingga kita mendapatkan cetakan pada bagian rahang dan juga bibir, sehingga nanti kita bisa melakukan pembuatan dari NAM itu sendiri. Nah, baru nanti setelah kunjungan selanjutnya itu baru dipasanglah NAM itu sendiri. Dan jangan lupa untuk memberikan suatu informasi mengenai kapan harus dibuka, kapan harus dipasang, terus juga apa saja harus diperhatikan. Contohnya misalnya pada saat membuka itu harus hati-hati, dan juga saat memasang agar tidak terjadi iritasi pada kulit si bayi kayak gitu. Nah, terus juga untuk komplikasinya itu dia bisa dari mulai obstruksi pada saluran nafas, terus ada sianosis, ada aspirasi benda asing, karena pada saat nanti pemasangan atau melakukan impression juga harus diperhatikan agar tidak terjadinya aspirasi dari bahan-bahan impression tadi kayak gitu. Terus yang kedua itu ada yang mengenai cleft rhinoplasty. Jadi untuk cleft rhinoplasty itu ada yang closed tip, ada yang open tip, sama ada yang semi open. Nah, untuk yang lebih menguntungkan itu adalah yang semi open, dimana semi open ini itu hasilnya lebih rapih dan lebih less traumatic, jadi nggak terlalu banyak insisinya seperti kayak gitu. Nah, terus juga dia menghasilkan visualisasi yang lebih bagus dan kemampuan dalam mereposisi kartilago yang disposisi kayak gitu. Kemudian untuk insisinya itu dia menggunakan lebih sering itu menggunakan Tajima incision. Habis itu untuk primary cleft rhinoplasty sendiri itu dilakukan setelah perbaikan dari bibir maupun dari hidung maupun dari bibir yang mengalami sumbing tersebut kayak gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.